Yo yo yo, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo, tentunya dalam pelajaran TIK ya, di mana kita akan membahas seputar teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Avengers! Oke, kita sekarang akan belajar tentang aplikasi yang digunakan untuk presentasi, yaitu adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu satu paket dengan Microsoft Word dan juga Excel ya, dibuat oleh perusahaan bernama Microsoft, dan program tersebut lebih mudah dipakai ya, dan banyak digunakan di semua komputer. Oke, mula-mula kita akan membuka dulu aplikasi PowerPoint. Cara membukanya sama seperti di Word ya. Kita cari di Start, baru All Program, lalu Microsoft Office, pilih PowerPoint. Nah, yang ini ya dia ya, yang berwarna oranye. Nah, apabila sudah terbuka, maka beginilah tampilan dari aplikasi PowerPoint. Nah, di sini menunya agak sedikit berbeda ya dengan di Word dan juga di Excel. Ada design, ada transition, ada animation, dan slideshow, dan juga ada review ya. Nah, di sini perbedaannya ini, dan juga di sini juga perbedaannya ada di sini ya. Kalau di Word, teks layoutnya dia menggunakan teks layout, dia menggunakan kertas ya. Kalau ini menggunakan slide. Nah, disebut slide. Jadi lembar kerja kita ini disebut dengan slide ya. Nah, dalam membuat presentasi, kalian tidak usah menulis panjang dan lebar ya, hanya merangkum inti-intinya saja. Itulah yang disebut dengan presentasi. Jadi kalian menyampaikan hanya inti-intinya saja ya, jangan menulis semua, karena kertasnya ini terbatas lebar dan besarnya. Jadi untuk itu, agar presentasi kalian lebih menarik, maka yang dimunculkan adalah poin-poinnya saja, seperti merangkum ya. Nah, oke, Bapak jelaskan mulai dari sini ya. New slide ini adalah untuk membuat kertas kerja baru ya, untuk menambah slide kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, menambah slide ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menekan new slide. Yang kedua adalah dengan klik kanan di bagian sini, lalu pilih new slide juga. Nah, seperti itu ya. Nah, slide-nya ini bisa dihapus juga dan bisa dipindah-pindahkan. Jadi pindahkannya di sini, di pengaturan slide ini. Kita klik saja slide-nya, misalnya yang ketiga mau dipindahkan jadi kedua, bisa. Nah, seperti itu ya. Nanti sebaliknya, misalnya ini kita kasih dulu ya tulisan. Nah, misalnya nih slide 3 kita mau pindahkan, tinggal ditarik saja ke tempat yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa dipindah-pindahkan dan juga bisa dihapus ya slide ini ya. Caranya adalah dengan menekan klik sebelah kiri di slide yang ingin dihapus, lalu klik kanan, lalu pilih delete slide. Nah, seperti itu ya. Terus kita ke layout. Nah, layout ini adalah tampilan dari slide kita. Jadi title slide ini digunakan untuk judul, biasanya slide 1 ya untuk judul. Apabila mau diselipkan di tengah-tengah juga bisa ya.
Lalu ini slide title and content, jadi di judul ada tulisannya. Ini untuk biasa diisi di slide kedua untuk isinya ya. Lalu ada yang namanya to content. To content ini dua konten, dua tabel ya. Jadi satu judul dua tabel. Misalnya sebelahnya mau dikasih gambar atau baru sebelahnya tulisan juga bisa. Lalu ada comparison. Comparison ini satu judul, terus kontennya ini berpisah judulnya ya, judul sendiri-sendiri supaya lebih hemat. Bisa seperti itu. Ada title only, ini judul saja. Ada blank, blank itu kosong ya, tidak ada apapun atau mau dibuat sendiri. Ada juga yang content with caption, ini konten dikasih tulisan, misalnya mau digambar terus ada tulisannya, ada judulnya kecil, bisa ya, tergantung kebutuhan. Lalu ada reset ini untuk mengembalikan slide yang sudah kita buat menjadi seperti semula ya. Lalu kita ke menu insert. Di menu insert ini sama seperti Word dan Excel ya, ada picture, ada shapes, ada smart art, chart untuk menambah menarik lagi presentasi kita ya. Nah, apabila kalian memilih blank, maka kalian bisa membuat textbox slide sendiri dengan menggunakan textbox ya. Jadi menggunakan textbox, kalian atur teksnya, buat kotak untuk menulis teksnya apabila kalian memilih blank. Lalu ada desain. Desain ini adalah tampilan dari slide kita. Mau dikasih tema-tema, mau di download temanya juga bisa asalkan ada koneksi internet, atau kalian sudah punya tema dari downloadan, bisa di browse ya, browse for theme ya. Nah, bisa banyak ada, atau mau menambah gambar kalian sendiri juga bisa, menambah gambar kalian sendiri untuk dijadikan sebagai tema. Ada di sini background style. Nah, di background style ini kita bisa memodifikasi gambar yang kita punya untuk dijadikan background ya, atau dijadikan tema. Pilih aja background style, lalu pilih format background, lalu pilih picture pilih yang ini untuk kalau solid ini warna biasa, warna solid. Kalau yang gradient ini warna campuran ya, mau pelangi, nanti dia jadi pelangi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau picture or texture fill ini memakai gambar. Nah, ini gambar yang sudah disediakan ya, biasanya ini. Kalau kalian memiliki gambar sendiri bisa di file ya, insert from file, lalu pilih gambar, misalnya gambar ini ya, lalu pilih insert. Nah, otomatis gambar kalian akan menjadi background ya. Kita reset dulu backgroundnya, lalu kita pilih yang ini, file, nah maka akan jadi ya gambar yang kalian inginkan. Lalu ada yang namanya transition. Nah, transition ini gunanya untuk muncul efek keluar masuknya animasi untuk presentasinya ya. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, aplikasinya nanti berefek. Nah, seperti itu ya. Ini apabila nanti kita slideshow, nah maka akan berubah menjadi seperti itu ya, animasi transitionnya untuk perpindahannya, efek perpindahan dari slide satu ke slide yang lainnya. Terus ada animation. Animation ini untuk menggerakkan tulisannya. Jadi kalau tulisannya mau masuk ada efeknya, mau keluar juga ada efeknya ya. Lalu ada slideshow. Slideshow ini gunanya untuk menampilkan presentasi kita secara penuh ya. Jadi kalau ini masih menu edit, kalau mau menampilkan tinggal pilih from begin. Nah, maka presentasi kita akan muncul seperti itu ya. Lalu ada review. Review ini sama seperti di Word ya.
Nah, mungkin itu dulu yang kita pelajari. Kalian bisa coba sendiri di rumah ya, dilihat-lihat fungsi-fungsi dari icon-iconnya. Ini untuk dasar dulu ya, kita mengenal dulu yang namanya PowerPoint. Nah, kalian bisa coba di rumah nanti membuat presentasi sendiri, tes-tes ya, contoh. Oke, sekian dan terima kasih.